Sore para pendengar setia Bal FM, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bal FM? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu pun di sore yang berbahagia ini. Kembali lagi berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 9 Juli 2017. Mudah-mudahan para pendengar setia Bali FM saat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu pun ya. Karena kalau kita lihat cuaca hari ini lagi cerah, lagi hujan, lagi cerah, lagi hujan. Dan kalau kita bicara masalah cuaca, apa hubungannya dengan tema kita sore hari ini? Jadi tema kita sore hari ini adalah relaksasi sakit fisik dengan gangguan mental. Bersama Dr. Iputu Risyanto, SPKJ Psikiater. Beliau bertugas di RSUD Badung. Kemudian yang kedua ada Mbak Sisiliani Laksita, RSPI MSI Psikolog Apsifor Bali. Kemudian yang ketiga ada Igusti Ngurah Andika Manik Pratnyaningrat. Dia adalah Duta Anak Denpasar Komisi Perlindungan Khusus. Dan kemudian ada Dr. Gusti Ngurah Madewayu Ningrat. Selamat sore dokter. Selamat sore Mr. Kin, selamat sore pendengar Bali FM dimanapun berada. Yang tidak lupa tamu-tamu kita yang sudah hadir di studio, ya, Dr. Risdianto, SPKJ, kemudian Mbak Sisilia dan adik kita Duta Anak Denpasar. Selamat sore semua. Selamat sore. Iya. Baiklah para pendengar setia Bali FM, ingin tahu apa sih relasi sakit fisik dan gangguan mental? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ido Bagus Mantra nomor 33A Denpasar 88. Iya. Masih dalam acara Hujan-hujan ngantuk ya. Iya, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis bersama Bali FM. Dan kita akan langsung ini ke tema kita sore hari karena agak penuh sedikit di studio nih. Kemudian rame ya. Ini udah ada dua orang mahasiswa yang baru hadir. Iya. Ada Anak Agung Kusuma Yuda, Yes. mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Ya, selamat sore. Kemudian ada Ida Ayu Laksmi, selamat sore juga. Selamat sore. Iya, ini lumayan bingung jadinya ini harus mulai dari mana ini. Namun kalau kita bicara masalah kesehatan dokter, dengan tema kita sore hari ini adalah relasi sakit fisik dengan gangguan mental. Nah, dari Gongde Kusuma Yuda dulu saya ingin tanya, Iya. selaku mahasiswa nih, kalau menurut Gongde sendiri definisi sehat itu apa sih Gongde? Ya, kalau menurut saya definisi sehat itu adalah pertama, sehat kan banyak konotasinya. Namun yang saya definisikan itu adalah sehat secara jasmani, rohani, mental dan spiritual. Rohani sama spiritual sama ya. Ya, yang mencakup aspek-aspek tersebut sehingga membuat diri kita menjadi tenang dan merangsang antibodi dalam tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit. Kalau gitu menurut saya. Oke. Nah, kalau menurut Dayu Laksmi sendiri, kata arti sehat atau makna sehat itu sendiri apa? Terima kasih Mr. Kin. Kalau sehat bagi saya itu adalah tidak ada gangguan, baik yang dibawa secara lahir atau tidak ada kecacatan, baik secara fisik, kemudian secara mental, spiritual, dan juga pada saat ini ditambahkan lagi secara sosial ekonomi. Ya, Nah, lebih kalau- komprehensif. Kalau Gung Andika nih Ki, apa kira-kira definisi sehat menurut pandangan Gung Andika sebagai duta ini? Kalau menurut saya definisi kesehatan ini di mana anak itu sudah terpenuhi gizinya, sudah terpenuhi tumbuh kembangnya, dan itu tercapai untuk kesehatannya, kayak untuk tercapai perkembangannya. Oke. Nah, kalau kita itu kan secara definisi umum ya. Nah, Ya. mungkin secara definisi Dokter Bayu Ningrat sebagai SPOG nih, melihat definisi kesehatan itu seperti apa, dokter? Iya, terima kasih Mr. Kin. Memang kalau kita menarik dari pernyataan apa yang dikemukakan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ya, memang menyebutkan bahwa sehat itu adalah suatu kondisi sejahtera sebetulnya, baik itu fisik, mental dalam hal ini psikologi, kemudian sosial. Bahkan terakhir di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 juga disebutkan sehat secara spiritual. Nah, yang tentu produktif. Nah, itu yang definisi sehat secara undang-undang, bahkan peraturan Badan Kesehatan Dunia.
gitu. Ya. Nah, dan kalau kita lihat tema kita sore hari ini relasinya nih. Relasi kesehatan fisik ini dengan gangguan mental. Ini mungkin mungkin tidak ada yang percaya ya, bukan tidak ada yang percaya, tapi ini memang terjadi bahwa apa yang Anda pikirkan adalah mungkin itu masa depan Anda, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Mungkin Dokter Putu Ristianto mungkin bisa menjelaskan ini apa sih hubungan kesehatan fisik kita sama kesehatan mental kita di sore hari ini. Ya, terima kasih Mr. Kin atas undangan dari Dr. Bayu ini di Iya. BBM ini. Iya. Sangat baik sekali pada kesempatan ini terkait tadi dengan yang disampaikan oleh Mr. Kin, bahwa apa hubungannya, itu luas sekali ya, luas sekali hubungannya ya. Tapi sebelum itu ya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bayu juga, sehat itu menurut WHO ya, seperti tadi ya. Dan ketika orang sehat itu tidak semata-mata tidak sakit gitu ya. Jadi harus sejahtera, betul ya, sejahtera, baik itu secara fisik, secara mental ya, dan secara sosial. Dia bisa bergaul dan dia bisa produktif, aktif produktif untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri ya. Nah, lalu yang sudah disampaikan tadi ya selalu berhubungan tuh ya, fisik ya, sehat fisik, kemudian mental dan juga sosial gitu ya. Nah, apa hubungannya ya sudah dijelaskan, pasti berhubungan. Nah, kemudian jika kemudian kita menarik hubungan, mari kita ingat lagi dulu waktu di SD itu kan pernah disampaikan oleh guru-guru kita ya, di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Insano corpore sano. Kalau nggak salah begitu ya dokter ya. Insana ya. Oh, maklum saya SD-nya agak anak kelas gitu. Ya tentu saja itu sudah diyakini oleh kita semua ya, bahwa tubuh ini tidak hanya fisik saja ya, pada psikologis kita, mental kita, jiwa kita, dan juga bagaimana fisik dan mental ini mendukung kita untuk hidup secara sosial gitu. Nah, kalau terkait sekarang tentang sakit ya, hubungan sakit, orang yang sakit fisik kemudian sakit juga mentalnya gitu ya, itu bisa hubungannya macam-macam. Bisa dari sakit fisik dulu ya, kemudian menjadi terganggu lah pikiran. Siapa yang kalau sakit, apalagi sakitnya agak berat, lama gitu ya, kepikirannya samping pikirannya sakit juga dompetnya sakit. Oh iya, benar. Nah, itu kenapa sehat itu mahal, Dok? Syukur-syukur ada BPJS sekarang kan, tapi nggak seberapa dokter kan kalau kita bisa bicarakan Ya, seperti terbantu sekali dengan adanya BPJS dan jaminan yang lain ya. Nah, di samping itu sebaliknya juga bisa terjadi ya, pikirannya dulu yang mengalami gangguan, emosinya dulu yang mengalami gangguan, lama-lama bisa menimbulkan suatu gangguan-gangguan di fisik. Misal ya, ketika orang itu mudah marah ya, cepat sekali marah, tiap hari ada saja yang membuat dia marah gitu ya. Jadi ketika kita marah itu kan nadi meningkat nggak ya, tuk kan. Nah, lalu nafas juga cepat kan ya. Ya, nanti kalau sering-sering itu organ fisiknya juga akan terlalu terbiasa menjadi berdebar, terbiasa menjadi cewek cantik ya. Lain debarannya ya. Gimana debarannya sih? Ya begitu, jadi sebaliknya bisa terjadi ya. Jadi relasinya dua arah ya. Tapi terkadang-kadang juga bisa terjadi memang dua-duanya ada. Bersamaan pun ada gitu ya. Bisa di samping ACDC, DC juga bisa. Cocok. Nah, kalau kasus yang ada mungkin dokter, kalau saya pernah lihat ya salah satu contoh bahwa dia sebenarnya sakit
pikiran seperti dokter sampaikan bahwa dia punya keinginan yang tinggi. Boleh sih orang punya keinginan tinggi, tapi kita harus berusaha juga kan, seperti dokter, keinginan tinggi tanpa mau ada usaha. Kemudian karena tidak tercapai, dia jadi stres, kemudian timbullah penyakit lain gitu ya dokter kalau nggak salah, Penyakit fisik ya. dalam artian Ya. pusing-pusing. Berawal dari pikiran misalnya gitu. Mm-mm. Nah, kalau seperti itu sebenarnya gimana dok ke depannya? Apakah kita, kalau orang Bali kan bilang kita harus mulai berpikir yang baik, berperilaku yang baik kan, seperti dokter. Berpikir, berkata, berbuat ya. Iya, kayak parisuda gitu ya. Itu kan bisa kita katakan sangat sulit dok, apalagi dengan zaman gadget seperti sekarang ini kan. Buka Instagram orang pamer hal-hal yang Iya. makan di sini, kemudian beli mobil ini, padahal realitanya tidak seperti itu dok. Tak seindah yang terlihat. Iya, benar. Tidak seindah yang terlihat, bahwa kan kadang sinetron TV kita pun menampilkan bahwa anak SMP sudah bawa motor ninja kan, itu Kalau merah Mbak ini. Sisil ini punya istilah untuk itu. Istilah apa itu, Mas? Apa itu Mas? Itu Konica atau Fuji Film? Kalau Fuji Film seindah warna aslinya, kalau Konica lebih indah dari warna aslinya. Iklan sedikit ya. Nah, dokter, ini kembali ke dokter. Gimana cara kita memilah-milah dok? Apalagi kan kebetulan nih ada Gong Andika nih sebagai duta Denpasar, itu kan tidak mudah ya Gong menjadi anak duta ini kan, karena kita melihat perkembangan zaman sekarang itu kan anak-anak sudah harus gadget yang terbaru dan yang paling mahal. Ini kan Gong juga pernah ngomong kan, yang terbaru dan paling mahal. Kemudian mobil pun harus sudah punya sekarang anak SMA kebanyakan begitu kan, dan itu mau sampai memaksa orang tua. Nah, itu gimana kalau menurut Gong di perkembangan teman-teman lah mungkin yang ada di sekitar itu, bagaimana cara Gong di untuk memilah bahwa saya belum pantas loh untuk memiliki gadget ini, mungkin ini saja sudah cukup gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya mungkin kalau sekarang tuh ya penggunaan gadget yang udah mahal, terus pengendaraan mobil udah rata-rata teman sebaya saya sih sudah sering bawa kendaraan seperti itu. Tapi menurut perundang-undangan kan orang yang layak menggunakan kendaraan atau yang menggunakan fasilitas transportasi seperti motor dan mobil itu orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Kalau usia saya sih seumuran 16 tahun itu masih belum gitu. Masih labil lah, bisa dibilang labil, belum emosinya belum terkenali. Saat diputusin pacar terus kebut-kebutan di mana-mana ngejar waktu gitu. Ngejar waktu. Rupanya sudah punya pacar. Itu kan kalau Ketahuan. nah kalau tidak terpenuhi kan dia pasti dalam artian keinginan tidak terpenuhi itu pasti akan ada dampak ya dokter ya, entah dia pelariannya kemana, kemudian tidak secara langsung juga berdampak kepada orang tua nih dok. Nah kalau masalah terjadi seperti itu gimana sih dok kita memilahnya, dalam artian kita harus menyelesaikan masalah kepada si anak dulu, kemudian baru ke orang tuanya, karena kalau itu kan campur aduk dok, bukan hanya fisik, mental, dan dompet juga seperti dokter sampaikan itu dokter. Iya. Nah, mungkin kalau masalah seperti ini itu kan artinya hubungan relasi anak dengan orang tua ya. Nah, pola asuh dalam hal ini barangkali kaitannya. Mungkin Mbak Cecil bisa. Ini kayaknya pas banget nih. Ya mungkin nanti ya. Dokter ini sukanya nembak-nembak. Iya, seperti tadi sebetulnya kalau ada kebutuhan, kalau kebutuhan biasanya kebutuhan orang tuh kebutuhan sehat ya. Tapi orang mesti nunggu dulu sakit biasanya ya. Kalau kesadaran kebutuhan sehatnya itu nggak ada. Nah, apa hubungannya dengan kebutuhan tentang anak ini ya? Kalau kebutuhannya nggak dipenuhi, sebetulnya memang dari awal yang perlu kita bicarakan, makanya sosial juga itu ada wilayah pola asuh ya. Pola asuh hubungannya apa? Psychological. Sebetulnya kalau orang yang keinginannya nggak terpenuhi juga, needs-nya nggak terpenuhi juga, dia ada rasa nggak nyaman. Jadi perasaan itu nggak nyaman. Perasaan nggak nyaman itu bisa menimbulkan misalnya kalau dia minta bisa kecewa. Kecewa itu sebetulnya sebuah manifestasi dari marah, gitu ya. Bisa sedih. Sedih pun manifestasi dari marah. Karena sesuatu yang tidak didapatkan maka dia akan diinginkan lebih lagi gitu. Nah, sekarang pengasuhan orang tua yang seperti apa yang bisa diterima untuk mendukung kesehatan? Otomatis pengasuhan perilakunya adalah orang tua tidak selalu harus menuruti kemauan anak.
Artinya ketika anak disadarkan bahwa anak tugasnya adalah bermain, belajar, dan bergembira gitu ya. Bukan Tapi- nongkrong di warung remang-remang gitu tengah Iya, malam nggak tapi pulang-pulang. sesungguhnya kalau kita mau teliti, penelitian banyak sekarang. Umur 12 tahun, anak-anak itu sudah mulai berelasi seksual dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kembali banyak persoalan lebih kemudian. Sedangkan tadi belum siap bertanggung jawab seorang anak itu ya. Kemarin kita juga penjara ya, kita akan ngomong soal itu lagi ya. Iya. Jadi ternyata kita temuin bahwa pengasuhan anak itu lemah. Artinya ternyata wilayah keluarga itu menjadi perhatian kita seharusnya, dokter, di wilayah Betul. kesehatan juga. Iya. Artinya apa? Kehidupan modern untuk bercerai itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa sesungguhnya. Tapi tidak bisa dihindarkan juga ya, karena sosial berubah, pandangan berubah. Tetapi yang perlu dinyatakan oleh bidang-bidang kesehatan juga bagaimana caranya kembali memberikan informasi kepada orang tua, walaupun dia orang tua yang berpisah, broken home, dan dia masih bisa memberikan sebuah pendidikan terhadap anaknya. Nah, yang terjadi kemarin, duta kita bersama ya dokter ya mencari data, pemetaannya muncul bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang memperhatikan pengasuhannya dengan baik, neglect artinya diabaikan artinya itu termasuk sebuah kekerasan juga. Jadi di dalam psikologi forensik itu bisa masuk untuk dilaporkan sebagai delik hukum sesungguhnya. Tetapi hukum Indonesia belum sampai ke sana Berarti detailnya. belum setegas di luar negeri ya, Dok? Sebetulnya hukumnya ada, tapi belum diperlakukan dengan tegas memang. Oke. Nah, itu Komisi Perempuan seharusnya memperjuangkan juga gitu ya, dan para ahli hukum. Lalu disitulah ketika anak tidak dibiasakan untuk melihat bahwa ini yang bertanggung jawab, ini yang tidak, ini hak, ini kewajiban anak gitu ya. Dan dia harus mengetahui bagaimana orang tua harus tahu dari tenaga-tenaga profesional kesehatan, psikiater, psikolog, bahwa dinyatakan bahwa anak-anak ini seharusnya mendapatkan informasi juga dari orang tuanya. Kalau anak-anak tidak mendapatkan informasi dari orang tuanya, berarti orang tuanya tidak memiliki informasi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka orang tua yang jelek, tidak. Kemungkinan, coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah sudah kita memberi banyak pada masyarakat untuk memberikan sharing-sharing informasi sampai ke lini-lini masyarakat. Oke. Nah itu. Ini kalau kita bicara masalah basicnya dalam artian itu kan kehidupan sosial, dokter, kehidupan sosial yang perekonomiannya tidak mencapai, bahwa keinginan tinggi, kebutuhan tinggi tidak bisa dicapai, dan itu menjadi beban kan gitu bisa, Dok, sehingga timbul penyakit-penyakit gangguan mental, kemudian mempengaruhi fisik. Itu gimana, Dok? Kita harusnya pola pikir kita seperti apa, Dok, kalau kasusnya seperti itu? Karena kan secara tidak langsung kita tidak bisa menerima diri kita dengan tidak bisa bersyukur bahwa lo kita punyanya cuma Rp1.000 ya kita manfaatkan Rp1.000 kan gitu istilahnya, dokter. Iya. Jika dikaitkan dengan penyakit ya tadi, apa ya, ada harapan yang tinggi gitu ya. Iya. Ada harapan yang tinggi mengikuti tren, mengikuti gaya hidup zaman sekarang, namun tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Nah, yang paling pertama muncul kecewa barangkali ya. Kecewa dalam diri ya. Kemudian dalam pergaulan kemudian bisa menimbulkan kecemasan pada dirinya bahwa dia tidak akan mampu mencapai apa yang diharapkan, tidak mampu bergaul sebagaimana yang dia inginkan, Tidak masuk tidak dalam bisa grup. diterima dalam grup ya, seperti itu ya, menimbulkan kecemasan ya. Nah, secara langsung tidak berhubungan langsung dengan penyakit, tetapi seperti tadi lama. Nah, ini jadi gunung, Dok. Ya, kekecewaan yang lama atau kecemasan yang lama muncul bisa dalam ya kecewaan atau kecemasan itu bagai bara dalam hati ya, bagai bara di dalam diri ya, yang menimbulkan panas. Lalu panas itu adalah energi.
Nah, energi itu perlu tempat untuk Pengeluaran. dikeluarkan gitu kan. Nah, pengeluarannya itu bisa dalam bentuk mungkin dia perubahan emosi ya, mudah marah ya, atau pemalu justru ya, balik ya, ekspresifnya keluar atau ekspresifnya ke dalam gitu ya. Nah, yang bahaya itu yang ke dalam ke yang keluar. Jangan dijawab dulu dok. Jangan dijawab dulu. Oke. Pertanyaan apa ini? Iya. Baiklah para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Media. Kemudian menjadi kecemasan. Nah, ketika dia cemas sekali ya, ini orang ingin memenuhi kebutuhan cemas ini dengan rasa nyaman pasti. Jadi sesungguhnya manusia ini punya brain, punya otak, itu sungguh cerdas. Jadi dia bisa membalance dirinya sendiri sesungguhnya. Jadi keinginannya akhirnya ingin nyaman gitu ya. Ketika ingin nyaman, iseng-iseng, kemudian pikirannya iseng-iseng, coba pakai marijuana, pakai ganja. Coba pertama sih rokok ya. Kemudian ganja nggak keren, pakai inex misalnya, Kurang neken nih. pakai shabu-shabu, kurang. Sabu-sabu itu makanan Jepang bukan ya? Sabu. Terus habis gitu kurang shabu-shabu, akhirnya pakai hesis. Hesis kurang. Ya, Hesis nanti pakai flaka lagi. Pakai kokain. Pakai kokain dan sebagainya. Nah, Pakai itu flaka atau pakai falak itu? Nah, itu falak kalau nggak salah itu ada ceritanya, ada itu cerita. devil yang ada di film itu. Coba Ya, tanyakan ini deh. Gung Andika ini kayaknya ada pengalaman tersendiri nih, pernah tentang kenakalan remaja nih. yang Coba sampai kriminal. sampai kriminal ini. Waduh, coba diceritakan sedikit. Sebenarnya ini merasakan pengalaman sendiri ya. Oke. Saya pernah datang ke lapas. Di sana anak-anak itu dia tuh bukan pelaku, tapi sebenarnya dia itu korban di mana dia itu kurang perhatian, sehingga di mana dia itu mencari perhatian seseorang. Mungkin dari pengalaman yang saya dapatkan ya, saya bertanya-tanya dari anak-anak di sana, kenapa sih kamu ngelakuin itu, kata-kata ini. Mereka menjawab, kamu tinggal dengan siapa, kan nanya gitu. Saya tinggal sama nenek saya gitu. Terus orang tuanya mana, orang tua saya sudah cerai, terus saya ditinggal sama bapak saya gitu. Terus dia tuh butuh pengakuan, dimana kayak dia tuh butuh seorang pujian gitu loh, kayak dihormati gitu. Gimana aku lo bisa melakukan sesuatu gitu. Dia butuh pengakuan dari banyak orang, sehingga dia buat geng lah, dia ngumpul bareng biar kelihatan hebat, kayak film-film Genji lah, ngumpul bareng gitu banyak. Bahkan nusuk orang ya. Ya. Itu kan sempat ramai di media sosial kalau nggak salah, geng anak-anak yang nebas orang lewat itu ya. Di Jakarta kalau tidak salah Di kejadiannya. sini kan ada juga. Di sini ada juga. Dia cuman karena ingin minta makan, Mm-mm. kemudian nggak bayar, Ya, kemudian dia menusuk orang. orang. Oh iya. Nah, itu gimana Gung? Kualitas kesehatan mereka sendiri gimana? Apakah mereka terjamin? Kemudian Di apakah dalam lapas itu. Kalau di lapas ini sempat saya tanyain, kalau kamu sakit siapa sih yang ngobatin? Mereka ngakunya kita kriminal itu nggak boleh sakit bener ya gitu. Jadi dia nggak boleh sakit. Ya. Kan gimana Alasannya ini? apa itu? Soalnya mereka bilangnya sih kita cuma dapat jatah dari pemerintah itu 5.000 per tahun untuk biaya kesehatan. Satu anak. Ya, satu anak Per tahun. per tahun. Tahun. Ya, jadi 5.000 nasi aja nggak dapet gitu. Itu obat apa ya? Terus makanannya? 5.000. Terus Untuk makanan gimana? untuk makanannya saya tanyain perharinya dapat berapa kan setiap anak. Cuma dapat 14.000 gitu. Itu satu kali makan. Satu hari itu. Satu hari. Satu hari itu. Satu Ya. anak. Ya, satu anak Jadi untuk satu 3 anak. kali makan. Bayangkan 14.000 untuk 3 kali makan. Itu belum minum. Belum ini. Itu Akhirnya- kondisi. Akhirnya Gung Dika jadi malu sama diri sendiri. Ya, kita sendiri kan, Ah, kita udah makannya ya dibilang udah cukup lah. Iya. Sedangkan mereka yang di dalam sana itu masih kurang untuk makan aja itu. Masa mereka sakit? Kita kan manusia ya, semua manusia. Kita ya pernah lah sekali-sekali sakit gitu. Bayangkan kalau mereka di lapas terus kena batu ya dikit. Mm-mm. Gini
biaya Ya. pengobatannya gimana Ya. gitu Nah, ya. Itu saya penasaran kondisi mereka saat itu gimana, Gung Andika? Dalam artian apakah satu sel itu berbanyak, apakah layak lah dalam artian satu sel 2, 3 orang atau full 12 kayak yang dibilang di TV-TV itu sampai enggak. berjumlah banyak. Di sini lapasnya itu mirip TK sih bentuknya. Ada kamar-kamar anak-anak itu, terus untuk setiap kamar tuh 3 sampai 5 orang. Oh, tapi berarti masih Ya. layak lah untuk mereka tempati ya. Tempatnya sih mungkin agak ya mirip-mirip lapas lah gimana. Ya. Agak kumuh gitu. Hmm. Jorok lah dibilang, sedikit Ya. kurang bersih gitu untuk kesehatan mereka. Sedangkan edukasi mereka di sana apakah ada yang misalnya yang masih sekolah apakah dapat kursus tambahan atau pendidikan lebih lanjut Di sana di lapas tuh mereka dilatih supaya setelah mereka keluar itu mereka bisa melakukan pekerjaan. Di sana itu seperti ada pengembangan bakat, seperti mereka diajarkan untuk bermain musik, ada cara menanam padi, gitu. Iya. Kalau fasilitas pengajarannya sih mereka tuh satu harian tuh full ya dari pagi. Mereka ada sesi-sesi kegiatan tuh. Paginya mereka semayang dulu, kemudian apel. Setelah itu ada kelas nanam padi. Setelah itu siangnya bermain musik. Kemudian makan siang sebentar, terus lanjut lagi untuk Bahasa Inggris. ada kelas bahasa Inggris juga gitu. Nah, Mbak Sisil ini kalau kita lihat ini kan seperti disampaikan tadi oleh Gung Andika bahwa mereka ini adalah korban. Jadi karena orang tua yang bercerai atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup, bukan perhatian dengan memberikan segala sesuatu tapi perhatian pengertian juga psikologisnya. Ini gimana Mbak? Kan ini akan terjadi terus-menerus dah. Dalam artian permasalahan perekonomian juga ini kan akan terus muncul. Betul, itu sangat betul. Jadi analisis kesehatan, analisis mental itu juga tidak bisa berdiri sendiri hanya sebuah fisik dan mental, tapi sebuah sosial politik. Jadi ketika orang secara ekonomi tidak bisa terpenuhi, bagaimana dia harus memenuhi kebutuhannya? Otomatis orang tuanya, ayah dan ibunya bekerja keras. Bekerja keras pun itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pokoknya, bukan? Kadang makan satu kali, kadang enggak. Nah, untuk melihat orang-orang yang seperti itu di bawah garis kemiskinan sesungguhnya. Nah, inilah sebuah perhatian dari pemerintah seharusnya. Artinya apa? Membuka vocational school itu sebanyak mungkin. Kalau saya di Belanda gitu ya, atau di Eropa itu, saya melihat ketika anak selesai SMP itu akan ditawarkan dia masuk ke SMA atau dia masuk ke vocational school. Vocational school itu apa sih Mbak Sisil? SMK. Itu skill, skill. sekolah skill. Jadi dia nggak belajar matematika apa gitu, enggak, tapi dia belajar Keterampilan. iya. Jadi kayak misalnya bagaimana dia menggergaji kayu, bagaimana dia membuat furniture, bagaimana dia membuilding atau membangun sebuah rumah gitu ya dari awal. Bagaimana dia misalnya merangkai sebuah mesin atau merangkai komputer, atau dia bagaimana dia menjadi asisten seorang dokter misalnya. Asisten apa? Administrasi dokter aja ada schoolnya, ada keterampilannya. Jadi mereka senang ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 seperti itu. Jadi kemudian yang tertarik untuk cepat bekerja, mereka akan pada jalur itu. Yang tertarik seperti kita, profesional yang harus dengan pendidikan tinggi, mereka akan masuk SMA, kemudian masuk akademik, atau masuk universitas gitu. Jadi sebetulnya fasilitas inilah yang nggak bisa misalnya disediakan oleh individu tersebut. Bagaimana? Kemampuan untuk mengakses informasi aja kurang. Bagaimana makan aja kurang, untuk mengakses informasi lebih lagi gitu ya. Ada koran, ada ini, untuk mereka susah. Ada televisi tapi mereka tidak mengerti bagaimana membaca informasi tersebut. Maka itulah kita para profesional, para anak muda ya, wakil-wakil dari yang di kompetisi anak muda yang bagaimana yang bisa membantu masyarakat. Inilah yang dinamakan sebuah edukasi politik. Edukasi politik, loh Mbak Sisil ditangkap dong bicara soal politik. Bukan. Edukasi politik adalah edukasi bagaimana melihat sebuah analisis sosial kebutuhan masyarakat ini. Nah, kalau kita mampu sebagai seorang dokter, sisihkanlah 10% penghasilan kita untuk misalnya ngayah. Sekarang kita ini ngayah gitu ya. Ya dokter, terima kasih datang untuk ngayah. Nah, hal-hal semacam inilah
Jadi kalau nggak ada kesadaran dari orang-orang yang istilahnya batas kemiskinannya sudah di atas, ayolah kita melihat teman-teman kita, saudara kita. Saya katakan saudara yang berkekurangan. Oke. Nah, ini ke dokter lagi ke dok. Ya. Kan kita lihat tadi dok, mereka seperti disampaikan Mbak Sisil bahwa memang kurangnya edukasi. Kemudian Gong Andika sendiri mengatakan bahwa mereka itu menjadi korban dokter. Nah, ini gimana dok? Kalau kita bicara masalah korban, semua orang pasti korban ya, tidak ada yang mau disalahkan. Proses terjadinya itu dok, seperti yang dikatakan Mbak Sisil itu adalah ketika dia bicara, belum selesai bicara sudah dipukul oleh orang tuanya. Itu kan terkopi dok. Pengobatannya gimana dok? Untuk meng-cut proses itu gimana dokter? Karena kan itu secara tidak langsung dia mengkopi, saya aja mengkopi perilaku orang tua saya terkadang secara tidak sadar itu dok. Iya, betul sekali. Oke. Sebelum sampai kepada pengobatan tentu saja kita harus melihat dulu apakah hal itu sudah sampai membuat individu tersebut menjadi sakit. Oke. Ya, apakah sudah sakit apa tidak. Lalu tentu saja untuk mengetahui itu diperlukan pemeriksaan, kan gitu, konsultasi ya, baik itu di rumah sakit ya, pada psikolog, psikiater, ya, puskesmas juga klinik, boleh ya, klinik, dokter praktek bisa, dan akan dilihat nanti keluhan-keluhannya apa. Nah, jadi sebelum sampai ke sakit, kita bisa mungkin mengenali dulu gejala-gejala sakit ya yang terkait dengan tekanan-tekanan psikis, kan begitu ya. Nah, saya ingin kembali sedikit ke bara tadi yang saya sebutkan ya, yang tadi sudah keluar lewat emosi, baik emosi marah maupun emosi sedih yang berlebih gitu. Ada satu cara pengeluaran yang lain ya, tidak langsung kepada emosi tadi. Dia bisa keluarnya dalam sakit keluhan fisik. Nah, ini ya kan? ya. Iya. Nah, barangkali yang paling mudah itu dikenali adalah ketika seseorang itu sakit kepala. Sering sakit kepala tapi tidak ada penyebab gitu dok. Kira-kira demikian. Migrain. Nah, kira-kira keluhan sakit kepalanya berulang-ulang. Mungkin dia berobat, mungkin tidak. Tetapi yang jelas dia merasakan sakit kepala. Nah, itu menunjukkan tekanan ya, sebagai simbol adanya tekanan pada psikisnya bisa jadi ya. Nah, ada suatu studi bahkan mengatakan pada orang-orang yang mengeluh nyeri kepala itu banyak, bisa 27% lebih diantaranya itu mengalami suatu kecemasan psikis gitu ya. Bisa 20%-nya adalah bisa mengalami sudah mengalami depresi ya, sudah sakit artinya ya. Jadi boleh keluhan sakit kepala tuh, banyak orang sakit kepala sering ya. Saya pun sering sakit kepala kali ya. Saya juga bulan tua ya, Dok, ya. Apalagi bulan tua ya. Apalagi bulan tua. Itu marketing biasanya. Target nggak masuk itu. Bulan tua apa tengah bulan sebenarnya. Kalau bulan tua itu kan kita sudah nunggu nih. Ini tinggal berapa hari nih gitu. Iya. Nah, jadi keluhan-keluhan sakit kepala itu yang berulang-ulang yang dikatakan oleh studi tersebut, jika sampai lebih dari 15 kali kumat dalam 1 bulan ya, itu besar kemungkinannya ada mengalami suatu gangguan psikis gitu ya. Apakah itu anxiety atau kecemasan, ataukah sudah sampai ke tingkat depresi ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebelum nanti masuk ke pengobatan ya, gimana caranya ya. Nah, tentang penyakit-penyakit yang lain itu masih banyak. Banyak, banyak ya.
Karena gini dok, saya pernah dengar bahwa ketika orang kena sakit kanker nih dok, dia pikirin sakitnya tambah parah. Benar tuh dok? Nah, itu dia tadi. Jadi ada yang secara berdampingan adanya, ya. Dia sakit fisiknya iya ada, ya. Kemudian dipikirkan lama-lama Numpuk. adalah yang lainnya sakitnya, ya. Tidak di tempat kankernya sesungguhnya. Misalnya kankernya di mana gitu, tapi kemudian bisa keluhannya di tempat lain, ya. Jadi komplikasi ya dok ya. Ya. Jadi contohnya boleh nggak saya nambahin Boleh, tuh? boleh. Jadi gini, kalau seseorang kanker itu kan dia kaget ya. Bagaimana dia kanker? Itu bisa karena pola makan yang salah, ya. Bisa karena stres panjang. Kemudian dia membuat hipotalamusnya abnormal, sehingga endokrinnya keluar jadi hormon yang nggak normal. Kemudian mengaktifkan sel yang sesungguhnya sel biasa menjadi sel aktif, menjadi tumor dulu misalnya, atau bahkan langsung misalnya cepat sekali stadiumnya menjadi kanker misalnya. Atau tidak, dia memang kanker karena pola hidup yang salah tadi. Tetapi ketika diputuskan oleh dokter, didiagnosis, oh ya, setelah di di biopsi misalnya terlihat, oh ya ini memang kanker misalnya, dia tidak bisa menerima, lalu cemas dia, cemas tidak enak. Kalau orang kanker pikirannya pasti mendekati apa? Mati. Kematian. Nah, kematian itu adalah sebab yang paling berat juga, dokter ya. Iya. Di dalam stres itu dia sebab yang paling berat, itu sebab pertama kematian. Setelah itu baru perceraian. Jadi menjadi sebab sebuah stres. Stres ya. Ya. Stres itu kemudian membuat orang kepalanya sakit, berpikir keras, kepalanya sakit. Hormon darahnya, kadar darahnya tidak jelas, tensi darahnya tidak jelas, menjadi tidak normal. Kemudian apa yang terjadi juga, HCl, jadi di asam lambungnya menjadi naik, lebih asid, lebih asam dia. Nah itulah, kemudian muncul komplikasi. Nah orang yang misalnya asam, kan dia tidak nyaman untuk makan sebah, kemudian dia tidak makan, kemudian dia tidak enak minum misalnya, lalu yang terganggu ginjalnya. Jadi seolah-olah kanker menyebabkan ginjal sakit, menyebabkan ini. Tapi sesungguhnya mentally, jadi ada psikosomatik mengatakan bagaimana kalau ada penyakit ya, tubuh itu bereaksi juga. Tubuh ini sedang sakit ya, mental bereaksi terhadap tubuh yang sakit. Ini yang tadi. Tapi ada juga mental yang sakit, kemudian tubuh itu menjadi bereaksi sakit terhadap mental yang sakit. Jadi dua arah. Bisa yang mana dulu? Bisa dicari sebetulnya akarnya. Gitu ya dokter? Iya, betul sekali. Dan jadi tadi kanker itu yang sudah berat ya. Berat. Siapapun yang mengalami kanker jangan membantah lah, pasti di dalam pikirannya, dalam perasaannya sudah pasti terganggu ya. Hanya sebagian kecil yang begitu bisa ikhlas, begitu pasrah, dan begitu saja bisa menghadapi kanker itu dengan baik gitu ya. Tapi sebagian besar pasti mengalami suatu diawali penolakan ya. Kemudian dia akan sedih, terakhir mungkin dia akan bisa menerima gitu ya. Nah, tapi ya di samping itu ada juga keluhan-keluhan yang lain yang hampir di seluruh organ tubuh ya. Organ tubuh bisa terjadi ya, dari tadi keluhan sakit kepala, tengkuk, ya, leher, telinga, betul, dari lambung juga bisa sering emah gitu ya, sering diare juga bisa, lemas di siku atau tumit, iya, lemas di seluruh tubuh lemas, capek-capek, kesulitan buang air besar, itu yang ringan-ringan. Tapi ada juga yang sampai keluhannya seperti sakit jantung, berdebar-debar. Ya tadinya berdebar ya, mau mati sesek, nyeri di dada, nggak bisa bernafas, nggak bisa napas ya, jadi seolah-olah sakit jantung ya. Ketika diperiksa jantungnya Diperiksa jantungnya normal, ya, berulang-ulang diperiksa normal lagi. Psikosomatik ya. Iya. seperti asma, tapi bukan asma.
Di kulit pun bisa. Bisa di kulit tuh. Bisa. Heeh. Ya, sakit kulit yang berulang-ulang ya. Jadi eksim, Ah, seperti herpes, seperti Yang psoriasis itu psoriasis itu psoriasis, terutama sorry, ya. psoriasis. Baiklah. Baiklah para pendengar setia Bal FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prop di Bugis Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bal FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah peranan relasi. Iya. relasi relasi kesehatan fisik dengan mental. Gangguan Ya. mental ya. Ini agak panjang dok. Saya gimana? Nah, dokter ini kan tadi itu adalah salah satu penyakit dok dari kanker, kemudian merambat lagi ke organ-organ yang lain dokter. Nah, ini proses untuk bisa dikatakan mencegah, bukan pencegahan ya dok ya, mengurangi dok. Apakah dia harus menerima keadaannya dia, ataukah dia harus mencari terapi apa semacamnya dokter? Kalau dia memang sudah terkena suatu penyakit yang, mohon maaf mungkin ada yang pernah bilang HIV mungkin kan, ya. Ya. Baik, makasih Mr. Kim. Untuk menjawab tentang pengobatan nih ya, pengobatan mungkin saya harus sedikit sedikit Buka, menyampaikan ini ada titipan ini dari om saya nih, Ya. Hippocrates. Oh itu om ya? Umurnya berapa dok? Dia masih keturunan langsung dari Oh, dari eyang saudaranya mbahnya. Ya, jadi Hippocrates dulu bilang, in order to cure the human body, it is necessary to have a knowledge of the whole of things. Gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengobati tubuh manusia gitu ya, harus semuanya dulu, kita harus tahu dulu semuanya apa yang ada di dalam tubuhnya, apakah sakit A, sakit B, sakit C, ya gitu ya, agar kita bisa memberikan penanganan yang menyeluruh, holistik disebut sekarang ya. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, antara hubungan antara sakit fisik dengan sakit mental gitu. Ini titipan lagi nih, Socrates yang nitip. Wih, semua om saya sama Pak. Ya, kalau si Socrates bilang nih, as it is not proper to cure the eyes without the head, nor the head without the body, so neither it is proper to cure the body without the soul. Nah, jadi penanganan kita mestinya secara holistik, tidak hanya meliputi sakit fisiknya. Tadi kanker aja diobati gitu ya. Kemudian atau kalau misalnya ada sakit ginjalnya aja diobati, atau sakit jantungnya aja. Padahal itu kita harus kita the whole things, kita harus tahu dulu. Kemudian jangan lupa juga kaitan ada kalau kita mengobati bodinya, maka soulnya pun kita harus juga obati. Nah, terkait dengan pengobatan kemudian, setelah biasanya dokter di rumah sakit secara tim ya, kalau menangani pasien di rumah sakit itu secara tim, kalau dilakukan pemeriksaan macam-macam ya, semuanya diketahui ya, sakit A, sakit B, komplikasi A misalnya, termasuk ada psikisnya juga terganggu, maka kita lakukan pengobatan secara bersama-sama gitu ya, bersama-sama. Yang ahli kanker mengobati kankernya, kemudian yang ada gangguan ke ginjalnya kita dokter ahli ginjalnya ya, termasuk psikiaternya memberikan tambahan bantuan dalam hal berbagai cara. Nah, berarti berdampingan gitu. Berdampingan. Ya, kita sekarang mengedepankan pengobatan secara holistik bersama-sama, berdampingan secara tim ya. Oke. Nah, tadi jika tentang pengobatan secara mental yang saya sampaikan, kita punya beberapa cara gitu ya pendekatan. Itu pendekatan dengan obat gitu ya, farmakoterapi,
juga pendekatan secara O2, omong-omong. Bener. Saya pernah dengar kasus di mana Iya. orang itu sakit karena nggak punya teman ajak ngobrol. Nah, Ternyata setelah punya dia ajak ngobrol, ajak nongkrong, dia ketawa-ketawa, dia sembuh. iya. Kesepian. Kesepian istilahnya. Berarti Betul. kurang O2 berarti. Omong-omong. Di lapas juga gitu. Iya, kesepian. Iya. Nah, ini O2 yang seringkali kita harus juga berikan gitu ya. Nah, beberapa cara. Ya, mungkin nanti Mbak Cecil pasti lebih tahu banyak nih tentang O2 gitu. Banyak sekali ya. Bisa dengan pendekatan namanya supportive terapi, ya. Bisa pendekatannya dengan reedukatif, ya. Memberikan pengetahuan yang bagaimana sesungguhnya biar nggak dia cemas gitu ya, sakit saya apa ya, kita berikan pemahaman secara medisnya bagaimana ya. Kemudian juga rekonstruktif namanya, jika memang ada faktor-faktor kepribadian misalnya yang memang dari awalnya dia begitu ya, agak berat juga ya, kita harus rekonstruksi ulang nih kepribadiannya agar mampu menerima misalnya kanker tadi ya, mampu menerima kanker tadi dengan ikhlas dan mau menjalankan pengobatan dengan baik. Karena tadi pertanyaan sempat saya lupa menjawabnya bahwa adanya kondisi gangguan pikiran, satu bisa menimbulkan sakit lain, dua bisa menghambat penyembuhan sakit fisiknya, yang ketiga saling menghambat, memperberat pun bisa sakitnya ya. Nah untuk dalam hal mensupport seorang pasien dengan gangguan fisik dan juga ada gangguan psikisnya, kita memberikan biasanya adalah ya, pertama tentu membiarkan si pasien untuk mengeluarkan isi hatinya. Banyak pasien yang tidak mau mengeluarkan isi hati, memendam kembali ya. Nah, penting membuat dia untuk bisa mengeluarkan bara-bara itu, ayo keluarkan, saya yang nampung gitu ya, kami yang nampung ya, nanti biar bisa mereda ya. Jadi psikiater itu seperti tong sampah ya, Dok. Ya, tong sampahnya psikologis itu kita berdua ya. Maksud saya kan gitu, Dok. Senasib. Nah, gitu ya. Jadi pertama harus mengeluarkan apa yang ada di dalam ini. Walaupun mungkin kita sudah tahu dia pasti sedih nih, tapi biarkan dia mengeluarkan kesedihan. Menangislah gitu ya. Marah-marahlah. Kemudian baru kita berikan dukungan, lihat apa yang kamu masih punya gitu, misalnya apa yang kamu masih punya, apa yang masih bisa kamu kembangkan ya, apa yang masih kamu bisa harapkan, lihatlah apa yang masih mungkin bisa dicapai, jangan yang tidak mungkin gitu. Lihat potensi yang masih ada ya. Termasuk sebelum sakit pun misalnya dalam kitab sehari-hari itu, biar nggak sakit kita harus tahu seberapa kita harapan kita, sesuaikan dengan kemampuan kita tentu saja ya. Tadi sempat ngomong-ngomong dikit ya di luar gitu, ada seseorang yang punya harapan tinggi terhadap putranya gitu, kemudian kemampuan yang tidak cukup, ada sesuatu yang membuat dia tidak mampu untuk itu, akhirnya dia sakit ya. Nah, itu tentu saja nanti ketika kita ajak ngobrol, omong-omong mungkin, nah itu mari kita ajak dia melihat potensi-potensi mana yang masih bisa, yang kalau bisa kita kembangkan, ayo kita kembangkan untuk mencapai tujuan. Tapi kalau memang itu sangat di luar kemampuan, nah itu kalau dipikirkan akan selalu membuat kecewa. Pasti ya. Sama seperti kalau orang bilang bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, Dok. Begitu ya, dokter ya. Jadi penyesalan ya sudah, jangan dihapuskan gitu, tapi jadikan pelajaran untuk ke depan gitu ya, dokter. Biar realistis lah kita gitu ya. Nah, ini Gong Andika ini kan punya pengalaman di lapas nih. Bukan maksudnya jadi narapidana ya, bisa ke lapas kan gitu kan, berkunjung ke lapas. Nah,
kan ketemu dengan rekan-rekan itu kan seumur ya bisa dikatakan Gung Andika ya. Iya. Nah itu gimana sih penanganan kesehatan mereka, seperti tadi Mbak Sisil nyeletuk bahwa pengen didatengin psikolog kok datang-datengin gitu. Ya. Ya. Begini, setelah saya berkunjung ke lapas itu, di sana saya tanyain satu-satu, Ya. apa yang pengen kalian minta. Kalau Saya pengen rumah gitu. nah, Nah, ada ya anak yang nyeletuk gini, bisa nggak kamu datengin sekolah atau psikiater gitu. Ya apalah itu, kita ini butuh teman gitu. Dari situ kita butuh teman untuk curhat gitu, dia bilang. Teman-teman sering curhat ke saya. Kalau saya sendiri juga punya masalah kan, jadi kalau saling curhat itu numpuk masalah kita ya dia. Bukan nyelesain masalah, nambah masalah ya dia. masalah ini. Itu dah. Dari situ saya berinisiatif bersama rekan-rekan membuat program kerja di sini. Di sini nama programnya Ubindam ABH. Kayak tentara. Agak bisa gitu ya. Ini Ubindam ini singkatan dari Upaya Pembinaan dan Pendampingan Anak Berhadapan Hukum. Di sini ini kita fokusnya itu kita buatkan mereka sebuah grup. Kita bagi mereka. Di sini kan ada 20 anak di lapas itu. Kita bagi mereka. Anggaplah udah satu kelompok isi 2 orang. Berarti kan satu kelompok 2 10 kelompok. Di sana kita didampingi moderator dan tim psikolog yang merhatiin kita, yang ada yang nyatet juga apa masalah dari mereka. Terus di setiap kelompok ini kita arahkan mereka di mana sih permasalahan mereka, di mana sih akar permasalahan mereka, kenapa mereka itu bisa melakukan hal tersebut, di mana kesalahan mereka. Di sini kita terus gali dengan melakukan pembagian grup tadi itu, ditanyain terus. Oh ya, di sini partisipannya bukan dari saya sendiri kan. Kalau dibagi kelompok saya berbanyak kan. Di sini kita ngajak juga forum anak daerah dari masing-masing daerah. Kita hubungi mereka, yuk apa sih di dalam lapas itu. Anak-anak di lapas itu juga saya butuh teman gitu, boleh dah ngajak teman-temannya, ajak ke sini main-main gitu. Anak SMA gitu. Kesepian nih, kita mumet ngelihat 20 orang aja gitu. itu aja sekamar sama dia. Ya, benar. Terus setiap hari bosan saya ngelihatnya gitu. Ya. Nah, itu berapa tahun rata-rata, Gung? Itu mereka dalam artian ketemu orang itu aja 20 tahun mungkin. Nggak sampai situ. Rata-rata sih setahun 2 tahunan ya. 2 tahun ya. Yang paling tinggi 4 tahun ya. Ya, yang paling tinggi 4 tahun. Itu kasus apa kalau saya boleh tahu? Kasusnya itu pengedaran narkoba dia. Di sana pertamanya saya nanyain kan, kok kamu bisa masuk sini gitu. Dan saya jual kalung, kok jual kalung? Saya bawa kalung saudara saya gitu. Terus saya lupa naruh di mana, jadi saya ditangkap. Itu dijual nggak? Itu dijual, temannya bilang. Itu yang paling sendal itu. Iya, yang maling sendal. Saya nanya, kok kamu bisa masuk? Cuma maling sendalnya, kamu lama di sini gitu. Saya maling sendal sama orang-orangnya juga. Itu penculikan. Ya, di sini dari programnya saya itu saya tekankan pencarian masalahnya ya. Kita cari, mungkin dari sana kita tahu di mana sih permasalahan mereka, terus apa keluhan-keluhan mereka, kenapa mereka bisa terjebak di sana, kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Terus kita bisa jadikan itu sebuah masukan untuk pemerintah mungkin untuk ditindaklanjuti ke depannya kan, itu bisa gitu. Juga jadi masukan untuk P2 TP2. Ya, itu juga kan anak juga butuh ini pendampingan gitu. Ya, rasa itu aja. Ya. Wah, berarti dalam artian ini program anak sama anak, dalam artian sebaya ini, teman sebaya. Anak untuk anak itu anak jadi anak ini memang bisa dikatakan ini bisa mengurangi lah dokter ya. Sementara kan karena kan kita mengkat langsung juga tidak bisa, karena juga seperti tadi disampaikan di awal, lingkungan sosialnya seperti apa, karena kita lihat kalau lingkungannya pemabuk belum tentu pemabuk, tapi kan harus kita bisa memfilter itu dokter ya. Baiklah, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini, namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis.
Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Dewis Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita relasi sakit fisik dengan gangguan mental. Nah, ini ada pertanyaan dari adik kita, dari Laksmi. Mungkin silahkan sampaikan aja, Dayu. Ya. Saya mau menanya kepada dokter. Iya. Jadi sebelum kita menyadari diri kita bahwa itu suatu psikosomatik itu sampai dia sakit kayak gitu. Saya sakit kepala, saya sakit di lambung saya kayak gitu. Kita pasti menyadari dulu dari perubahan perilaku kayak gitu. Biasanya sebelum timbul sakit itu perubahan perilaku yang seperti apa? Apakah misalnya saya yang biasanya tidur jam sekian jadi jam sekian akhir-akhir ini, Dok, dalam rentang waktu sekian kayak gitu. Apakah itu sudah termasuk kita di pikiran itu apa bagaimana? Kemudian kalau di anak-anak itu kita lihat mereka akan cenderung timbul psikosomatik akibat sesuatu yang mereka pendam. Kan anak-anak itu cenderung mereka bingung bahasanya. Bagaimana kita membacanya dari mereka, Dok? Baik. Ya, Dayu ya. Untuk keluhan apa tadi, lambung ya, atau misal itu yang keluhan lambung ya. Ketika kita sakit lambung, perilaku kita berubah nggak? Berubah ya pasti ya, berubah. Tentang sakitnya tentu aduh perih gitu kan, mual ya, nggak ingin makan. Terus mungkin kalau misalnya masih sekolah nggak bisa sekolah, yang sudah kerja nggak bisa kerja, itu sudah perubahan perilaku. Nah, sebelum hal itu terjadi, apakah ada gejala lain gitu ya? Oke. Nah, jika itu sakit lambung kan pasti ada yang memang benar-benar sakit lambung ya, gastritis itu namanya, bisa yang oleh karena mungkin telat makan memang, atau mungkin salah makan, atau ada infeksi lambung bisa. Tapi yang terkait dengan stres, sakit lambung yang terkait dengan stres, nah ketika awal-awal stres itu stres yang berlebihan, memang mestinya sudah disadari dan dialami pasti oleh orang itu beberapa gejala awal ya. Seorang yang stres tentu gejala awalnya paling pertama sulit tidur gitu ya, ada pikiran cemas memikirkan besok mau ujian. Kebetulan saya ujian. Kalau Dika itu cemas buat program. Sampai nggak bisa tidur. Iya gitu ya. Nah itu susah tidur bisa menjadi gejala awal. Tapi sekali-sekali susah tidur sih tidak masalah ya, itu baik-baik saja. Tapi kalau itu kemudian berlanjut, nah itu kemudian menjadi tanda, salah satu tanda dari stres yang kita alami. Dan setelah susah tidur tentu emosi kita pun akan berubah juga kan ya, emosi kita berubah jadi murung atau menjadi mudah tersinggung misalnya. Orang lain yang merasakan, kita sih nggak ngerasa gitu, kita ngerasanya baik-baik aja gitu. Tapi orang lain merasakan, kamu kok gitu sekarang gitu ya. Itu gejala-gejala awalnya bisa kita lihat ya, dan bisa kita rasakan. Nah kalau kita menyadari hal yang seperti itu terjadi pada diri kita, nah itu mestinya coba pertama sebelum bertanya pada orang lain, pada dokter atau psikolog atau psikiater, kalau ketika orang lain, kok kamu gitu sekarang cepat sekali tersinggungnya, tuh kok kamu murung sih, ada apa? Jangan langsung enggak, aku nggak apa-apa gitu. Coba dengarkan dulu. Oh iya ya, apakah aku berubah ya? Kemudian sadari, ada apa ya? Aku mikir ini gitu. Nah, cobalah ceritakan keluarkan isi hati itu pada orang yang tepat. Nah, pada orang yang tepat, orang yang kita rasa tepat, mungkin bisa bantu kita terhadap masalah itu ya. Nah,
barangkali kalau nanti ke psikolog atau psikiater akan diajak untuk problem solving misalnya, apa masalahnya ya, mari kita pecahkan, di mana pemikiranmu, kalau begini bagaimana gitu ya, nah mana yang lebih nyaman, mana yang lebih tepat rasanya, mana yang bisa kamu lakukan, nah itu salah satunya ya, mungkin banyak cara lainnya ya. Oke, nah barangkali itu. Nah kemudian untuk pada anak-anak, anak-anak itu kan adalah di mana usia yang tergantung sama orang yang dewasa ya. Jadi secara mental, secara psikologis juga anak-anak itu tidak bisa merasakan dan tidak bisa mengungkapkan, tidak mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ketika dia kecewa, ketika dia cemas, ya, munculnya jadi marah kan, ya, emosi atau menolak, ya, jadi bisa melawan atau bisa menolak. Tetapi ada juga karena dia ketidakmampuan dia merasakan merasakan problem psikologisnya dan ketidakmampuan dia melawan otoritas, jadi orang tua yang lebih orang dewasa begitu, maka dia bisa merubah. Orang dewasa pun bisa, anak-anak aja ya, ketika dia tidak bisa mengungkapkan dalam hal problem psikologisnya dalam bentuk memang cerita problem psikologis, maka keluarnya dalam keluhan fisik. Jadi anak-anak yang misalnya tidak mau sekolah, Nah, itu biasanya tapi keluhannya sakit. aduh sakit kepala gitu ya kan, alasan untuk tidak sekolah karena dia kecemas di sekolah itu nanti ada apa Ya, gitu. itu yang harus dicari tahu ya dokter ya. Sering kali gitu kejadian. Nah, jadi dia mengeluh sakit untuk tidak bisa ke sekolah. Nah, itu salah satu ya. Mungkin banyak lagi yang lainnya. Ya, mungkin Mbak Sisil ini metode terapinya dokter. Mbak Sisil. Ya. Iya. Langsung aja nyambung yang anak ya dok ya. Iya, iya. Kalau untuk terapinya biar lebih ini. Kalau anak itu kan dia ekspresif banget sebenarnya, kelihatan. Nah anak itu usianya itu mesti usia bermain. Jadi terapinya itu juga melalui sebuah teknik namanya play terapi. Jadi dengan cara bermain juga kita tahu. Jadi kita atau juga tray terapi. Jadi tray terapi itu misalnya ada kayak baki gitu ya. Di baki itu diberikan banyak boneka kecil-kecil atau mobil atau apapun barang yang akan diakses oleh dia, nanti akan dipegang lalu dia diminta untuk bercerita. Lalu kita tahu oh dia ada masalah dengan ini gitu. Terus ada juga gambar-gambar, jadi dia diakses dengan gambar-gambar, lalu dia akan memilih, oh kenapa kamu senang gambar ini, ayo kita cerita gambar ini. Lalu dia dengan bahasanya, dari bahasanya itu ada ada isi dari ceritanya bahwa itu bisa dilihat. Nah persoalannya di situ, misalnya ini pembantunya ya, oh aku gak suka ditendang pembantunya, misalnya boneka pembantunya itu ditendang, nah berarti ada masalah, mungkin violence dari pembantunya dan sebagainya. Nah biasanya anak-anak yang traumatik atau cemas yang ditekan oleh kekerasan, biasanya dia akan mudah seperti temper, jadi tantrum, wah sampai kayak teriak-teriak gitu. Nah biasanya itu. Terus kemudian ada art terapi, misalnya dia dengan menggambar dengan warna-warna. Nah pilihan-pilihan warna, pilihan jenis gambar, lalu diminta untuk bercerita kembali. Nah itu. Kemudian kalau yang untuk dewasa bisa, untuk dewasa art terapi bisa digunakan gitu ya, tray terapi enggak gitu ya. Tapi gambar itu bisa digunakan. Tapi gambar yang dimunculkan simbol-simbolnya itu lebih ke arah dewasa. Terus kalau misalnya kalau terapi yang lain itu bisa secara individu, bisa dengan kelompok, namanya in group terapi. Terus biasanya psikolognya sebagai observer dia kalau di dalam grup terapi. Terus ada juga yang dinamakan kalau dia misalnya kan ada sistem di keluarga, nggak mungkin anak itu menjadi seperti ini kalau orang tuanya nggak begini. Misalnya sebuah masalah psikologis dua orang couple terapi misalnya,
couple terapi itu pasangan maksudnya ya. Terus nggak bisa dia diberikan misalnya satu terapi saja, misalnya dia harus dipilih menjadi family therapy. Family therapy misalnya pendekatannya dengan genogram. Genogram itu apa? Genogram itu mencari genetiknya. Jadi pengalaman-pengalaman genetiknya bagaimana. Jadi ketemu akhirnya gitu. Kemudian ada namanya cognitive behavior therapy. Behavior itu adalah perilaku, kognitif itu adalah pemikiran. Kemudian kita akan memberikan sebuah pembicaraan bersama mereka. Kita banyak diam, lalu hanya memancing dengan pertanyaan kecil ya, di mana mereka akan menceritakan sendiri, lalu kita akan menganalisis. Jadi mereka secara tidak sadar kemudian memunculkan kesadarannya sendiri. Biasanya itu dilakukan oleh para ahli yang bisa. CBT tidak banyak bisa dilakukan, memang agak susah, tapi kalau misalnya orang mampu di dalam CBT itu lebih cepat proses-proses untuk itu. Kemudian ada dilakukan kayak psikoanalisa. Psikoanalisa dilakukan ketika dia dimasukkan kepada gelombang ketidaksadarannya. Nah, itu juga disetarakan, artinya tekniknya sekarang dengan hipnosis misalnya. Tetapi hipnosis disebut kalau dalam psikiater ataupun psikolog dikatakan sebagai hipnoterapi. Jadi sekali lagi yang bisa melakukan hipno yang terapi adalah seorang dokter, seorang perawat, seorang tenaga medis, dan seorang psikolog atau psikiater. Jadi di luar itu dia adalah ahli hipnosis. Nah, sekali lagi, jadi penting. Karena apa? Diagnosis tentang kesehatan, diagnosis tentang psikologi, itu hanya dimiliki oleh orang seperti itu pendidikannya, sehingga jelas gitu ya. Kemudian dicari akar masalahnya dengan sebuah teknik ya, mencari psikodinamikanya. Jadi dari anak ini mulai lahir ya, sampai anak ini berinteraksi pada usia sekarang, itu dicari sampai kemudian dia ditemukan sebuah sudut akarnya adalah ini gitu. Tapi memang perlu analisisnya itu detail sekali. Nggak bisa kita cuma lihat dengan mata, karena perilaku itu bisa menipu juga gitu. Jadi perilaku harus dipertanyakan lagi, di balik sebuah perilaku itu opini-opininya apa. Jadi detail banget gitu. Itu sebabnya biasanya misalnya psikolog itu bekerja sama harusnya memang dengan psikiater, dokter ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya seorang tadi dia ketagihan obat bius misalnya, drug ya gitu ya, ketagihan obat bius. Nah, nggak bisa dia harus dihentikan begitu saja, maka dokter akan memberikan obat-obatan yang akan melemahkan sedikit demi sedikit. Itu dokter psikiater yang bisa memberikannya. Jadi seorang psikiater itu bisa melakukan analisis perilaku plus memberikan sebuah resep-resep obat-obatan. Nah, obat-obatan yang pada dasarnya mengurangi keinginan untuk ketagihan. Atau misalnya orang-orang yang cemas itu akan diberikan obat-obatan oleh dokter psikiater ya, karena dia akan ditenangkan sedikit ambang-ambang kecemasannya. Lalu kemudian pada ambang tertentu ketika obat itu bisa dihentikan, nah bisa misalnya Bu Sisil ini loh lakukan CBT, Bu Sisil lakukan family therapy, ini udah selesai nih Bu Sisil, tinggal tugasnya Bu Sisil misalnya. Atau dokter Bayu bisa misalnya satu pasiennya muntah-muntah misalnya ya, muntah-muntah terus sampai 3 bulan asupan otak di janin itu nggak ada, bahaya banget ini, nggak berkembang ini otaknya, bisa cacat ya, bisa ya, nanti keluar jadi hidrosipalus atau apa ya, hidrosipalus dan sebagainya, artinya kepalanya besar dan sebagainya. Lalu dokter Bayu, Mbak Sisil ada kenapa? Nah, saya melakukan genogram itu akhirnya ketemu di terapi. Saya pikir itu. Baiklah para pendengar setia, mungkin dokter ada yang betul. disampaikan? Saya mungkin hanya menegaskan ya tadi bahwa psikolog dan psikiater kami akan selalu bekerja sama ya untuk kepentingan yang terbaik untuk kondisi psikologi seseorang gitu ya. Dan memang sebagai yang bisa memberikan obat itu sesungguhnya dokter diberikan oleh undang-undang memberikan kompetensi kepada dokter untuk memberikan obat. Nah, setelah obat itu berjalan
sambil kemudian bersama psikolog diberikan suatu O2 lagi. Iya. Ya, O2 itu akan lebih top chair hasilnya dibanding hanya obat saja gitu. Nah, mungkin itu yang Istilahnya konseling ya, Dok. iya. Konseling dan Psikoterapi terapi, gitu ya. Psikoterapi. Baiklah para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu harus kita akhiri sampai di sini. Saya beserta seluruh kru kerabat kerja bincang-bincang medis dan para bintang tamu mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.